Sudah jam 5:15. Kepada bendera sang merah putih hormat. Hormat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jadilah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, semua cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Tegak! Bagus nih, 3 kali ya. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami channel TV Transmisi 7 dalam episode Jejak Mbah Mudin, yang siang ini kami sedang mengunjungi sebuah situs sejarah yang bernama Belik Syamsuddin. Situs ini sesuai dengan namanya berkaitan dengan seorang tokoh pada akhir abad 17 hingga awal abad 18, yaitu Mbah Syamsuddin, atau nama ningratnya itu Mbah Raden Suryo Alam.
Beliau itu konon menurut data biografinya itu berasal dari Mataram, masih keturunan daripada Sultan Agung yang hidupnya beliau itu di era Sunan Mangkurat III kalau tidak salah. Nah, beliau itu makamnya sekarang itu di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati. Lalu kemudian ada apa dengan tempat ini sehingga tempat ini namanya dinisbatkan dengan nama Belik Samsudin. Nah, sebelum kami jelaskan tentang kronologi asal muasal daripada tempat ini, jangan lupa subscribe agar channel kami ini bisa lebih berkembang, menjadi channel yang bermutu, bermanfaat, memberikan informasi tentang tempat-tempat yang bersejarah. Dan kami juga mohon untuk kritik sarannya agar menjadi perbaikan bagi diri kami sendiri. Demikian pula panjenengan semua kami doakan semoga senantiasa sehat, seger waras, lancar rezeki ini, barokah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Nah, ini adalah sumber mata airnya. Ini ditampung oleh namanya Cintong. Cintong ini peninggalan Belanda era kolonial pada abad 19. Ini terbuat dari baja murni, 200 tahun lebih ini enggak karatan. Ini Cintong ini dulu ini dipergunakan oleh Belanda untuk mengangkut padas dari desa sana, sebelah barat sana, desa Kelumpit, ke timur hingga desa Kedung Sari, Kecamatan Tayu. Kemudian dari Kedung Sari diangkut ke Pelabuhan Margomulyo. Nah, ini Cintong ini itu adalah kendaraan kereta terbang. Jadi di atas dikaitkan dengan tali kemudian dikaitkan ke tiang-tiang berjarak dari titik satu ke titik lainnya itu kira-kira 100 meter gitu. Nah, ini salah satu alatnya, ini kereta terbangnya ini jatuh di sini. Nah, kemudian tidak bisa diambil lagi hingga sekarang ini. Dan ini diabadikan di sini untuk tampungan air dari sumber mata air itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Mbah Samsudin itu, sebelum ada Cintong ini kejadiannya ketika itu Mbah Samsudin mengadakan rihlah perjalanan spiritual dari padepokannya yang ada di Desa Kajen sana menuju padepokan Muria, karena secara nasab keilmuan Mbah Samsudin itu ilmunya itu sanadnya ke Mbah Sunan Muria. Nah, suatu hari beliau itu tindakan musafir menuju ke padepokan Muria, kemudian melewati kawasan sini. Nah, kemudian ketika menjelang waktu sholat duhur, beliau itu hendak melakukan ibadah sholat duhur. Namun di sini tidak ditemukan air.
Di bawah situ itu sungai, namun ketika beliau di sini itu kebetulan musim kemarau, jadi airnya sungainya tidak ngalir. Nah, beliau cari-cari air, tidak menemukan. Kemudian beliau itu bersemedi, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada air untuk keperluan bersuci. Nah, kemudian beliau menancapkan konon wakilah riwayatnya itu beliau menancapkan tongkat di sini. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kun fayakun, tongkat dicabut, keluarlah airnya itu di situ. Nah, kemudian air itu langgeng lestari hingga sekarang ini, walaupun musim kemarau airnya tetap segini ini, musim hujan juga segini ini, musim kemarau juga segini gitu. Dan tempat ini dulu sebelum dibangun seperti ini ya, dibersihkan seperti ini, itu memang ya angker. Warga desa sini itu jarang yang berani ke sini ya, karena ceritanya dulu ada beberapa warga yang mencoba untuk ke sini, itu terjadi hal-hal yang aneh pada dirinya. Istilah cara wong Jawa itu kesurupan, ketemper gitu. Memang di sini itu dulunya ya gawat kaliwat lewat. Dan di situ itu dulu katanya itu ada pohon karet yang gede, yang besar. Nah, pohon karet itu berpuluh-puluh tahun itu eksis berdiri, namun kemudian tumbang dengan sendirinya karena dimakan usia. Nah, tadi kembali ke perjalanan Mbah Syamsuddin ketika beliau telah menemukan air di sini dengan izin Allah. Kemudian beliau melakukan ibadah sholat duhur. Nah, ketika Mbah Syamsuddin melakukan sholat duhur itu sholatnya itu di atas sebuah batu, yang kemudian batunya itu pada tahun 2025 ini diketemukan oleh itu beliau Mbah Noto itu yang pakai peci di bawah. Itu beliau yang menemukan batu itu bersama warga desa Sampok sini, menemukan batu ini. Kemudian batunya itu digali, kemudian diangkat ke permukaan karena bertahun-tahun tertimbun oleh tanah, karena posisi tanahnya ini kan miring. Nah, itu beliau itu Mbah Noto itu bukan penduduk sini, beliau itu penduduk desa Waturoyo, kecamatan Margoyoso ya. Nah, ini batunya. Ini batu ini gede ini. Nah, ini tepat di sini ini dulu katanya ada pohon karet yang gede. Pohon karetnya udah tumbang, rapuh. Nah, ini batunya, ini gede banget. Nah, kita akan minta keterangan kepada beliau Mbah Noto ini yang telah menemukan batu pasujudan tempat sholatnya Mbah Syamsuddin pada saat itu. Nah, bagaimana kronologinya? Nyuwun sewu Mbah Noto Ya. Ini saya pengen tahu ceritane batu ini bisa panjenengan temukan, karena konon ceritanya dulu batu ini kan tertimbun tanah, kok bisa ketemu kemudian jenengan digali, diangkat seperti ini, ceritanya piye? Oh, ceritanya gini. Dulu itu batu itu di atas longsor pada tahun keberapa enggak tahu.
pada waktu itu warga Sampok ini menemukan batu itu seperti besar gitu ada di sini. Oh, di sini. Di sini. Oh, di bibir sungai ya? Di bibir sungai. Nah, itu batu itu terletaknya. Nah, itulah tumpahan naik ke atas kayak. Nah, baru itu nah, teman-teman dari Sampok itu dan tim saya itu mau ini digali, terus saya angkat pakai derek 20 ton, kekuatan 20 ton aja itu putus, nggak kuat ya, nggak kuat. Terus saya ambil lagi, kalau yang angkatannya itu 50 ton. Nah, itu baru bisa terangkat. Itu aja cuma geser dikit-dikit, nggak diangkat gini tuh langsung itu langsung geser gitulah. Udah sekian itu aja kalau saya cerita lah. Terima kasih. Jadi memang betul cerita dari orang-orang bahwa memang jenengan ini yang memperakarsai pembabatan situs Mbah Samsudin ini. Memang betul jenengan ya? Ya. Dan sampai saat ini masih jenengan lanjutkan ya tentang pembersihan tempat ini dan pembangunannya ya? Ya masih. Cuma kalau dibilang ini pembiayaan dan dananya ini memang agak sulit lah. Agak sulit. Ini swadaya apa urunan ini? Ya istilahnya ya dari kantong sendiri. Kalau itu ya swadaya dan dari kantong sendiri lah gitu. Ya, perjuangan lah. Ya. Matur nuwun Banato, semoga amal baik panjenengan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pembalasan yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkah, juga mendapat barokahnya Mbah Samsudin ya. Amin. Seger waras dawa umure. Nah gitu ceritanya teman-teman. Dan nanti kita akan lihat di atas itu, monggo Mbah. Di atas itu ada belik satu lagi. Ini memang tanahnya ya tanah liat seperti ini karena memang ini kan ya baru saat ini aja lah ini tempat ini jadi padang seperti ini. Dulu ini katanya itu banyak sekali pohon-pohon apa itu aren seperti ini. Tidak ada orang yang berani ke sini. Nah setelah dibuka seperti ini jadi ramai. Kalau ada acara sedekah bumi hari ulang tahun desa sini itu hajatannya di sana tadi itu di dekat pancuran air. Nah, kita akan menuju sumber mata air yang satunya lagi. Ini jalannya naik ini. Posisinya dari situ tadi, dari bawah tempat batu persolatan ini naik. Nah ini dia, ini belik satunya lagi. Ini juga mengalir terus ini, walaupun musim kemarau juga ngalir ini katanya. Niki nek ketiga kira mati ya niki. Oh okay. Nah ini jalan terus seperti inilah. Sifatnya seperti belik. Airnya jernih loh, kayak cermin. Nah gitu ya teman-teman, kita akan ke sana menuju ke titik semula tadi. Jadi memang wali itu punya keramat. Maka siapapun yang dekat dengan Allah, sedekat-dekatnya, itu pasti diberi keramat oleh Allah Ta'ala. Lawang cerak karo bupati wae duwe keistimewaan kok idune mandi. Iku cerak karo bupati.
munggah meneh cerak karo gubernur, munggah meneh cerak karo presiden. Jadi semakin punya keistimewaan. Nah, kalau orang itu mau mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diberikan karomah, atau kalau bahasa Jawa itu keramat. Nah, bentuk keramat itu pasti direksa itu terlindungi dari efek sabotase makhluk, efek terkontaminasi alam, juga terlindungi dari campur tangan bangsa-bangsa tak kasat mata. Sehingga keramat yang sudah berwujud menjadi benda, seperti pancuran air ini karena dilindungi oleh Allah, maka akan abadi ila yaumil qiyamah dan bisa dinikmati oleh anak cucu hingga kelak. Nah, demikian nggih terkait dengan tempat ini. Mari kita bersama memberikan hadiah Fatihah buat beliau Simbah Syamsuddin atau Raden Suryo Alam beserta keluarganya. Dan memang keluarga beliau, putri beliau itu namanya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu diperistri oleh Simbah Ahmad Mutamakin. Dan dari jalur beliau lah akhirnya muncul menurunkan tokoh-tokoh ulama karismatik Nusantara. Seperti contoh saja, contoh kecil yang sekarang lagi ngetren ya, adalah Gus Baha, Kiai Akil Siraj, yang sekarang lagi ngetren viral itu kalau diurutkan ke atas itu bertemu nasab dengan Simbah Syamsuddin gitu. Oke, demikian, kurang lebih mohon maaf jika apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini kok salah. Ya, kesalahan itu murni mutlak kebutuhan kami sendiri. Namun bila mana apa yang kami sampaikan tadi itu kok dilalah bener, ana bener, ya kebenaran itu mutlak bersumber dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa Tigawa Arab digarap merdeka.